Baik, di video sebelumnya kita sudah memprediksi, kemudian melakukan pengecekan terhadap pemilihan light key dan heavy key. Sekarang kita lanjut mencari kondisi operasi yang belum diketahui. Kemarin kita hanya mencari bagian feed dan sebagian kecil dari distilat. Sekarang di video kali ini kita akan mencari berapakah suhu milik enriching section atau distilat. Temperatur yang dicari nanti ada dua, yaitu bubble point temperature dan dew point temperature milik enriching section atau distilat. Caranya adalah kita cari yang bubble point dulu, isikan P enriching yang diketahui di soal, jangan lupa untuk mengkonversi menjadi kPa atau kilopascal, kemudian silakan masukkan T tebak, angkanya terserah, kemudian buatlah tabel seperti ini, masukkan nilai XD. XD di sini adalah fraksi mol distilat, sudah kita cari di atas. Tinggal langsung pakai sama dengan aja. Kemudian carilah PI dengan bantuan persamaan Antoine menggunakan T tebak. Oke. Kemudian cari KI dengan cara PI dibagi P. Jangan lupa memakai satuan KPA, P-nya. Jangan yang ATM. Kemudian carilah fraksi uap milik distilat dengan cara fraksi uap distilat sama dengan KI dikali fraksi mol distilat. Setelah itu, silakan digolsik sampai didapatkan sigma YD sama dengan 1 dengan mengubah-ubah nilai T tebak. Kemudian kita lanjut mencari T tebak atau temperatur milik dew point. Caranya sama persis. Masukkan tekanan P enriching, jangan lupa dikonversi ke kPa. Kemudian masukkan nilai T tebak, bebas terserah kamu. Lalu di sini buatlah tabel. Tabelnya mirip sekali dengan tabel milik bubble point, bedanya di awal yang diketahui adalah YD. Di sini maksudnya adalah fraksi mol distilat. Jadi XD dianggap sama dengan YD. Kenapa dianggap sama dengan YD? Kalian bisa cek di video saya yang pertama sendiri mengenai distilasi. YD di sini adalah fraksi mol distilat, tinggal pakai sama dengan karena kita sudah menghitung di video yang lalu. Kemudian carilah PI dengan persamaan Antoine menggunakan T tebak. Kemudian cari KI, sama rumusnya KI sama dengan PI dibagi P. Kemudian carilah fraksi cair distilat dengan cara fraksi cair distilat sama dengan YD per KI. Jadi ini beda ya, XD yang atas dengan XD yang bawah beda. Yang atas adalah fraksi mol distilat, sedangkan yang bawah adalah fraksi cair distilat. Jadi yang paling ujung ini adalah fraksi cair dan fraksi vapor milik distilat. Setelah semua kondisi operasi milik feed dan distilat diketahui, kita akan lanjut menghitung atau mencari kondisi operasi pada bottom. Kalau di soal diketahui adalah tekanan reboiler. Tekanan tersebut nanti yang akan kita gunakan untuk mencari berapakah temperatur baik itu bubble point dan dew point milik bottom. Sebelumnya silakan membuat tabel di mana di dalam tabel tersebut memuat informasi mengenai berapakah mol dan fraksi mol masing-masing komponen yang ada di bottom. Jadi silakan buat kilomol bottom dulu, kemudian cari fraksi molnya dengan cara mol dibagi mol total. Jadi setelah kamu cari molnya, sebenarnya molnya udah ada di atas, jadi langsung pakai sama dengan aja. Di total, kemudian carilah fraksi mol milik bottom. Dengan cara yang sama seperti mencari temperatur bubble point dan temperatur dew point milik distilat, kalian bisa mencari temperatur bubble dan dew point milik bottom. Masukkan tekanan yang diketahui, jangan lupa untuk mengonversi ke kPa, lalu tuliskan T tebak terserah, kemudian buat tabel seperti ini untuk memprediksi fraksi uap di bottom dengan bantuan data KI dan fraksi mol bottom. Jadi nanti sama rumusnya Y sama dengan K dikali X. Yang perlu kalian cari adalah PI dengan persamaan Antoine menggunakan T tebak, cari KI sama dengan PI per P, kemudian carilah fraksi uap milik bottom. XB-nya nggak perlu dihitung lagi karena sudah dihitung di atas, jadi langsung aja pakai sama dengan. Kemudian dengan cara yang sama, carilah T tebak milik dew point.
menggunakan goalseek sama ya, nanti total XB-nya harus sama dengan 1 dengan mengubah-ubah titik tebak. Masukkan tekanan, kemudian ubah ke KPA, lalu YB-nya ini sama dengan XB, fraksi mol di bottom, cari PI dengan persamaan Antoine, kemudian cari KI dengan PI per P, kemudian carilah XB atau fraksi cair bottom. Caranya sama persis ketika mencari fraksi cair milik distilat dengan bantuan KI dan YB. Setelah semua kondisi operasi diketahui, temperatur dan tekanan pada feed, bottom, dan distilat sudah diketahui, kalian juga sudah memprediksi berapakah fraksi vapor dan fraksi cair milik bottom dan juga distilat pun juga fit. Silakan membuat tabel. Yang pertama adalah tabel komposisi vapor cair milik distilat bottom berdasarkan VLE. Jadi silakan kamu pakai sama dengan aja, masukkan data semua yang sudah dihitung di atas. Jangan di copy paste, tapi pakailah sama dengan. Supaya nanti ketika hitungan di atas keganti atau angkanya berubah, maka yang ada di tabel ini otomatis menyesuaikan. Kemudian silakan tuliskan total mol feed, total mol distilat, dan total mol bottom. Kemudian buatlah satu tabel lagi yang berisi summary atau rangkuman data-data mol pada feed, distilat, dan bottom. Jadi tuliskan fraksi molnya, kemudian kalikan dengan total mol untuk mencari mol masing-masing komponen di feed, di distilat, dan di bottom. Untuk XF, XD, XB sudah kalian hitung di atas, silakan langsung pakai fitur sama dengan saja untuk mempercepat pengerjaan. Kemudian setelah kalian mengetahui berapa komposisi cair uapnya, kalian mengetahui berapakah mol dan total mol masing-masing aliran, kemudian buatlah satu tabel lagi, yaitu rangkuman tabel neraca massa yang berisi komponen, berat molekulnya berapa, lalu tuliskan massa feed-nya berapa, massa distilatnya berapa, dan massa bottom-nya berapa. Kemudian totalkan massa feed, lalu total massa distilat dan bottom. Jika hasilnya sama, maka perhitunganmu sudah benar. Di sini saya menambahkan fungsi if. Jadi kalau sama maka akan keluar tulisan perhitungan benar, kalau tidak sama maka akan keluar tulisan Anda belum beruntung atau silakan dicoba lagi. Jadi kalian bisa juga menggunakan fungsi if sebagai koreksi apakah perhitunganmu sudah benar. Kenapa D ditambah B harus sama dengan F? Jadi sesuai di persamaan neraca massa bahwa yang masuk sama dengan yang keluar. Di kolom distilasi yang masuk itu adalah feed dan yang keluar ada dua aliran yaitu distilat dan bottom. Maka nanti massa feed harus sama dengan massa distilat ditambah massa bottom. Itulah kenapa untuk mengkoreksi neraca massamu menggunakan massa feed harus sama dengan total dari massa distilat dan juga massa bottom.